Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang qawaid. Qawaid itu adalah tata bahasa. Di sini kita akan mempelajari tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dalam sebuah teks itu pasti terdiri dari dua jumlah tersebut. Jadi kalau kita mau menulis teks, baik itu teks deskriptif, kemudian teks eksposisi, teks-teks yang sudah kita pelajari kemarin, teks recount, itu kita akan menulisnya dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, secara sederhana memang jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang didahului oleh fi'il, kemudian yang jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh isim. Akan tetapi pada kenyataannya kita masih sering bingung untuk membedakannya, karena mungkin kita kesulitan atau kita minim daripada arti mufradat yang sedang kita tulis atau yang sedang kita baca maksudnya. Contohnya di sini adalah pada al-jadwalul awal, pada kolom pertama di sini ada sholla yushollil muslim. Sholla ini adalah fi'il madhi, kemudian yang di sini adalah fi'il mudhari'nya. Orang Islam sudah sholat, orang Islam sedang sholat. Nah, ini sholla, ini sholat, yusolli juga sholat, ini adalah fiilnya, dia didahului oleh fiil, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Kemudian di sini ada sholla yushollil muslimani, sholla yusolli al muslimun, sholat atau tusolli al muslimatu, sholat atau tusolli muslimatani, kemudian sholat atau tusolli muslimat. Nah, bisa kita perhatikan dari contoh di sini bahwa fi'il kalau kita menulis dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya itu tidak berubah dari segi mufrad tasniyah jamaknya, akan tetapi dia hanya berubah dari segi muzakkar dan muannasnya saja. Seperti contoh yang 1 sampai 3, kita lihat jumlah daripada subjek atau fa'ilnya itu adalah mufrad tunggal, kemudian tasniyah 2, kemudian jamak 3 dan seterusnya. Maka bentuk daripada fiilnya itu tidak berubah. Nah, itulah lebih mudahnya kita memahaminya. Sama dengan yang di sini, karena di sini adalah muannas, maka di sini fiilnya pun juga muannas. Nah, kalau fiil jumlah fi'liyah itu berarti yang diperhatikan hanya pada segi muzakkar sama muannasnya saja. Dari segi jumlah atau mufrad tasniyah jamaknya tidak berpengaruh. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu selain daripada bentuk muzakkar muannasnya, maka jumlahnya pun juga ikut mempengaruhi. Contoh, al-muslimu mujtahidun. Seorang muslim itu bersemangat, bersungguh-sungguh. Jadi di sini muzakkar mufrad dan muzakkar, di sini juga muzakkar. Kalau di sini ada 2 al-muslimani, maka di sini juga pun ada harus tasniyah mujtahidani, al-muslimuna mujtahiduna. Jadi berpengaruh dari segi muzakkar, kemudian dari segi mufrad tasniyah jamaknya. Kalau di sini tasniyah, maka khabarnya pun juga harus tasniyah. Al-muslimatu mujtahidatun, al-muslimatani mujtahidatani, al-muslimuna mujtahidun. Nah, di sini bentuknya kalau al-muslimat mujtahidat, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau yang jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'ilnya itu diperhatikan dari segi muzakkar dan muannasnya saja, tapi jumlah fa'il itu tidak mempengaruhi kondisi fi'il. Berbeda dengan jumlah ismiyah, harus sesuai antara muzakkar muannas kemudian mufrad tasniyah jamaknya.
Nah, pada contoh di sini ada al-jumlatu fil jadwalil awal tusamma bi al-jumlah fi'liyah. Kalimat yang ada pada kolom pertama itu dinamai dengan jumlah fi'liyah. Jadi ada fi'il plus fa'il. Mufrad mudzakkar, mufrad musanna jama'. Artinya seperti tadi, hanya berpengaruh pada bentuk mudzakkar muannasnya. Tetapi di sininya boleh mufrad, boleh tasniyah, boleh juga jama'. Kemudian kalau yang kolom kedua itu diberi nama dengan jumlah ismiyah, artinya yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, di sini ada mudzakkar, mufrad, musanna. Maksudnya kalau mudzakkar di sininya kalau misalkan mufrad maka bentuknya juga mufrad, artinya khobarnya pun juga mufrad. Kalau misalkan mubtadanya itu muannas kemudian khobarnya mufrad maka juga mufrad. Artinya seperti tadi di sini kalau mubtadanya itu muannas maka khobarnya muannas, kalau mubtadanya itu mufrad maka khobarnya pun juga mufrad. Jadi kesimpulannya kalau yang jumlah ismiyah itu adalah antara mubtada dan khobar itu yang mempengaruhi yang harus sama itu adalah dua. Dari segi mudzakkar muannasnya harus sama, kemudian dari segi mufrad tasniyah jamaknya juga harus sama. Berbeda dengan jumlah fi'liyah yang hanya mencocokkan dari segi mudzakkar muannasnya, tapi jumlahnya tidak mempengaruhi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kesimpulan daripada bahasa Indonesianya. Sekian dari penjelasan jumlah yang ada di dalam bahasa Arab, al-jumlatu allati takunu fil lughah al-arabiyyah. Syukran ala husni timamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.